Kita masuk ke soal nomor 37 ya. Hiperinflasi terjadi saat apa? Nah, ini waktu saya mendiskusikan dengan teman-teman, memang ini ada perdebatan ya. Saya nggak tahu karena video ini dibuat sebelum adanya rilis anulir kunci jawaban, tapi yang jelas even soal ini tidak dianulir, opsi E tetap benar. Ya, maksudnya bisa dibenarkan itu maksud saya ya. Nah, saya akan jelaskan kenapa opsi E dapat dibenarkan. Nah, sebelumnya kita harus mengerti apa itu hiperinflasi ya. Memang berbagai literatur yang berbeda itu bisa menghasilkan definisi yang berbeda. Tetapi hiperinflasi itu berarti inflasinya bukan hanya ringan, bukan sedang, bukan berat, tapi sangat berat gitu ya. Ada yang mendefinisikan hiperinflasi itu ketika inflasi di atas 50% per bulan. Tapi ada juga yang mendefinisikan inflasi itu di atas 100% dalam satu tahun. Nah, saya pegang yang 100% dalam satu tahun ya. Oke. Karena kalau 50% dalam satu bulan sudah pasti dia 100% dalam setahun itu tercapai. Gitu. Logikanya kalau dia 2 bulan aja berturut-turut kan tercapai juga tuh 100% setahunnya. Jadi saya lebih berpegang yang ini. Terserah kalian pegangan yang mana. Tapi intinya tuh inflasi yang sangat tinggi. Dan prakteknya kalau terjadi perinflasi nggak cuma 100% dalam satu tahun atau nggak cuma 50% dalam satu bulan. Bisa jadi dalam satu hari udah di atas 100%. Harga-harga udah naik 2 kali lipat. Oke, nah dan jawabannya ini juga berkaitan dengan konteks sejarah ya. Nah, intinya hiperinflasi itu inflasi yang tidak stabil itu terjadi ya karena negara sedang tidak stabil perekonomiannya. Bisa karena perang, bisa karena ketidakstabilan politik dan lain sebagainya. Nah, saya berikan keterangan di sini opsi E jelas dapat dipilih. Namun opsi C juga seharusnya benar. Nah, jadi gini teman-teman, kalau berhadapan dengan soal-soal seperti ini, intinya pada saat ujian kalian kalian coba raba jawaban yang paling mungkin benar. Di satu sisi, ketika jawaban kalian benar berdasarkan kunci jawaban, tetap perjuangkan kebenarannya gitu. Kalau kalian merasa soal ini jawaban C-nya juga benar, ya perjuangkan juga gitu. Jangan cuma mikirin diri sendiri, saya udah benar, mau dianulir mau enggak, pokoknya saya udah benar gitu. Pikirkan juga ya yang lain gitu ya. Nah, opsi C itu juga sebenarnya bisa benar. Kenapa? Karena kan hiperinflasi itu bisa karena ketidakstabilan politik juga kan. Dan itu terjadi pada negara Zimbabwe. Ya, sebenarnya inti dari inflasi itu kan harga-harga naik secara umum, secara agregat. Dan kalau hiperinflasi itu terjadi karena uang yang beredar terlalu banyak gitu ya. Peredaran uangnya terlalu banyak, antara terlalu cepat atau terlalu banyak gitu. Dan itu terjadi di negara Zimbabwe ya, ketika mereka mencetak uang terlalu banyak sehingga mata uangnya tidak berharga. Kalian bisa cari tuh ya. Zimbabwe itu bisa sampai satu lembar uangnya itu bisa triliun dolar. Bahkan orang mau beli telur aja itu harus tumpukan uang ya. Nah itu terjadi karena nyetak uang terlalu banyak. Apa mereka lagi perang? Enggak. Ya. Intinya keputusan pemerintahannya itu seperti itu. Mereka nyetak uang terlalu banyak, yaitu akhirnya jadi hiperinflasi. Oke. Jadi sebenarnya opsi C juga bisa dipilih. Ya, meningkatnya jumlah uang beredar itu benar dan menyebabkan harga kebutuhan meningkat. Oke, nah jadi sekarang gini, kita dapat dua jawaban benar ya, opsi C dan opsi E. Oke, nah sekarang biar kita makin yakin bahwa jawaban yang antara C dan E, kita harus buktikan A, B, D salah. Nah sekarang kita jawabannya yang B, kenaikan harga barang serta disertai tingkat pengangguran yang tinggi. Nah ini memang betul ya, ketika terjadi inflasi bisa tingkat pengangguran tinggi. Tapi ini lagi nggak ngomongin inflasi nih, ini mengacu pada stagflasi. Ya, jadi kalau harga barang naik, tapi pengangguran juga tinggi, ini stagflasi. Tingkat penganggurannya naik, ini stagflasi. Kenapa? Karena kalau kalau inflasi yang seperti ini, kan inflasi itu ada dua sebenarnya kalau mau dikategori. Ada demand pull, ada cost push kan. Kalau demand pull, ini agregat demand, ini agregat supply. Kalau demand pull, inflasi terjadi karena apa? Karena agregat demand meningkat, gitu. Nah, jadi lihat nih, level-level harga naik, tapi kuantiti ikut naik. Nah, ini yang terjadi pada negara-negara, misalnya negara berkembang mau negara maju yang perekonomiannya bertumbuh, misalnya 7-10%, nah itu inflasinya tinggi tuh umumnya. Ya kenapa? Karena demand pull inflation. Misalnya, di negara itu orang konsumsinya lebih banyak atau segala macam. Nah, itu demand pull inflation. Ya. Nah, tapi kalau harga barang naik disertai pengangguran tinggi, itu stagflation. Nah, jadi kasusnya bukan agregat demand-nya, tapi agregat supply-nya. Meskipun pada prakteknya inflasi itu terjadi karena dua-duanya ya, demand pull sama cost push. Nah, tinggal kita lihat aja mana yang pengaruhnya lebih kuat, dari sisi demand atau dari sisi supply.
Nah, tapi kalau cost push seperti ini agregat demand, ini agregat supply, ya. Nah, kalau cost push itu biaya produksinya naik, jadi geser ke kiri atas. Nah, kita bisa lihat nih harga-harga naik ya, tapi kuantitinya turun. Nah, ini berarti apa? Harga barang naik. Nah, output yang turun ini menunjukkan apa? Perekonomiannya melambat. Berarti ada kaitannya dengan pengangguran yang naik atau pengangguran yang tinggi. Maka opsi B jelas tidak dipilih karena ini lagi nggak ngomongin hiperinflasi. Gitu. Hiperinflasi itu fokusnya itu ketidakstabilan politik dan uang yang beredar terlalu banyak. Jadi opsi B udah jelas salah. Ya, sekarang kita kaji opsi E. Ya, kita kaji opsi D ya. Proses kenaikan harga barang berjalan lambat itu jelas bertentangan ya. Kalau berjalan lambat itu berarti inflasinya ringan atau sangat ringan, kayak misalnya di Jepang ya. Terus yang A, harga kebutuhan di luar negeri dan mitra dagang meningkat. Itu inflasi juga bisa terjadi. Kenapa harus nunggu nggak harus hiperinflasi? Nah, ya udah berarti kita udah makin yakin A, B dan D tereliminasi. Nah sekarang kita ingin memperkuat kenapa kita sekalipun soal ini tidak dianulir, kenapa kita bisa yakin bahwa E yang akan dipilih bukan C? Nah, karena opsi E jelas dapat dipilih meskipun opsi C itu benar. Kenapa? Karena karena opsi C itu lebih menggambarkan kondisi yang menyebabkan inflasi aja. Ya, ketika dikatakan meningkatnya jumlah uang beredar, itu nggak harus terjadi hiperinflasi. Bisa jadi terjadinya inflasi ringan, inflasi sedang, atau inflasi berat. Inflasi ringan itu juga bisa itu disebabkan karena jumlah uang beredar meningkat. Inflasi sedang itu juga disebabkan oleh jumlah uang beredar meningkat. Inflasi berat itu juga jumlah uang beredar meningkat. Dan betul, ketika jumlah uang beredar meningkat, inflasi, harga kebutuhan meningkat, itu betul. Tapi nggak harus jadi hiperinflasi. Dan betul nggak kalau ada kekacauan politik atau saat menghadapi perang, dia nggak harus hiperinflasi. Betul sih, nggak harus hiperinflasi. Tapi kemungkinan besar kalau sampai terjadi perang, itu hiperinflasi sangat mungkin terjadi gitu. Jadi bisa dibilang opsi C dan E benar, tapi lebih benar ke E gitu. Lebih tepat yang E. Ya. Karena, ini penjelasannya ya. Opsi C itu cuma menggambarkan kondisi inflasi gitu. Kayak, ya udah kalau jumlah uang beredar meningkat, nggak harus langsung hiperinflasi. Tapi kalau perang, hampir pasti dia hiperinflasi gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi hiperinflasi itu ada peristiwa-peristiwa spesifik. Nah, itu berarti kemungkinannya sangat kecil mencetak uang akan langsung terjadi hiperinflasi. Sedangkan kalau terjadi perang, besar sekali kemungkinan terjadi hiperinflasi. Karena apa? Kalau perang, kemungkinan besar kalau zaman-zaman dulu langsung aja cetak uang. Ya, sehingga apa? Terjadi kekacauan politik dan itu akan menyebabkan hiperinflasi. Sehingga kita pilih opsi E. Dan untuk kasus negara Zimbabwe, betul memang jumlah uang beredar meningkat. Betul pemerintah mencetak uang terlalu banyak, tapi kan itu karena apa? Karena kekacauan politik kan, itu mendeskripsikan peristiwa kekacauan politik dalam negeri. Sehingga, even soal ini tidak dianulir, tetap opsi E dapat dipilih. Ya. Dan kalau memang kalian, berdasarkan prinsip kalian opsi E itu udah sangat benar, ya kalian boleh nggak protes sih. Ya, yang jelas kalau kalian nggak protes soal, itu karena kalian yakin memang itu kebenarannya. Tapi kalau kalian merasa ini bukan kebenaran absolutnya, ya kalian harus protes, oke? Jadi nomor 37, jelas kita dapat memilih opsi E berdasarkan penjelasan yang saya sudah terangkan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.